Selamat datang kembali. Kita kali ini mau coba gali lebih dalam satu periode sejarah moneter yang penting banget ya, antara 1945 sampai 1971. Betul, era di mana sistem moneternya itu sering disebut terkait atau keras, seperti yang dibahas di sumber analisis Ray Dalio yang Anda bagikan itu, kita mulai pas setelah Perang Dunia II selesai. Iya, pas dunia lagi nata ulang semuanya, dan salah satu tiangnya ya sistem Bretton Woods ini. Nah, itu dia. Intinya sih, dolar AS itu dipatok ke emas. Harganya tetap. Terus mata uang negara maju lainnya ikut patok ke dolar. Itu yang dimaksud keras atau terkait tadi ya. Jadi ada jangkarnya gitu. Persis. Misi kita sekarang nih, coba kita bedah deh. Era ini kan kelihatannya stabil ya di permukaan. Tapi sebenarnya gimana sih? Fondasinya apa? Terus tekanan-tekanan apa aja yang muncul diam-diam? Dan gimana benih-benih keruntuhannya mulai tumbuh. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Kekuatan Amerika Serikat pasca perang itu, wah, luar biasa ya. Memang, sumber Anda tuh menyoroti satu hal penting. Kalau satu negara pegang kartu truf ekonomi global waktu itu ya, emas, PDB dominan, dia bisa, semacam mendikte aturan main moneter. Setidaknya untuk sementara. AS kan pegang mayoritas emas dunia waktu itu. Dolar jadi cadangan utama, ekonominya hampir setengah PDB global. Gila juga ya. Iya, makanya mereka bisa danain program gede kayak Marshall Plan buat bantu bangun Eropa lagi. Sekaligus ya buat perkuat aliansi juga kan, lagi perang dingin sama Soviet. Daya beli AS kuat banget karena status dolar itu. Nah, ini kontras banget kalau kita bandingin sama Inggris di periode yang sama ya. Sumber Anda juga nyinggung ini. Ya. Ini contoh nyata dari prinsip yang tadi ya. Kekuatan moneter itu nyambung ke kekuatan real ekonomi dan militer. Kalau fondasi realnya goyah, mata uangnya nggak kuat lagi. Makanya pound sterling didevaluasi kan, tahun 1949 itu sampai 30%. Terus ada devaluasi lagi setelahnya. Ya gimana ya cara negara yang kekuatannya memudar buat ringanin beban utangnya? Beda banget sama AS saat itu. Jelas sekali perbedaannya. Oke, kita maju sedikit ke dekade 60-an. Ini kan periode yang penuh gejolak ya. Betul, ada krisis rudal Kuba, pembunuhan JFK, gerakan hak sipil, terus belanja besar buat perang Vietnam, sama program sosial Great Society-nya Presiden Johnson. Banyak banget kejadian besar. Tapi menariknya, dari pengalaman Dalio yang diceritain di sumber Anda, dampak ke pasar finansial dari kejadian-kejadian besar ini seringnya cuma sementara ya. Kecuali kalau kejadian itu langsung ngaruh ke arus kas atau profitabilitas investasi. Ini pelajaran penting nih buat Anda. Jangan terlalu reaktif sama berita utama. Fokus ke dampak fundamentalnya. masuk akal. Jadi nggak semua berita heboh itu langsung bikin pasar ambruk gitu ya? Belum tentu. Sumber Anda juga nyebutin soal ancaman konflik global. Katanya sih, pemimpin negara itu cenderung hindarin konfrontasi langsung yang bisa hancurin semua pihak. Tapi ya resiko tetap ada. Resiko kayak gangguan pasokan atau mata uang goyang gitu. Jadi tetap perlu semacam asuransi lah ya, buat skenario terburuk walaupun kemungkinannya kecil. Kira-kira begitu. Selain gejolak tadi, ada juga pergeseran geopolitik yang pelan-pelan tapi pasti mengubah peta dunia. Musuhku adalah temanku gitu kan? Kunjungan rahasia Kissinger tahun 71, terus Nixon awal 72. Itu jadi langkah awalnya ya, walaupun buahnya baru dipetik nanti setelah mau meninggal. Betul. Itu kayak benih perubahan jangka panjang yang ditanam saat itu. Kelihatannya kecil awalnya, tapi dampaknya besar ke depannya. Nah, semua ini, belanja perang, program sosial mahal, pergeseran geopolitik, akhirnya mulai kasih tekanan hebat ke sistem Bretton Woods itu sendiri kan? Banget. Belanja AS bengkak, tapi pendapatannya nggak ngikutin. Akibatnya apa? Jumlah dolar yang beredar di luar negeri jadi banyak banget. Jauh lebih banyak dari cadangan emas AS, yang malah nyusut karena dipakai bayar defisit. Di sini nih mulai goyah fondasinya. Negara lain mulai ragu. Ini AS beneran bisa nggak sih nuker semua dolar ini pakai emas sesuai janji $35 per ons? Presiden Prancis, De Gaulle, itu tahun 1965 udah terang-terangan kritik sistem ini. Dia mulai aktif nukerin cadangan dolarnya jadi emas fisik dari AS. Wah, berani juga ya dia. Dan langkah Prancis itu kayak memicu gitu. Negara lain jadi ikut-ikutan antri nukerin dolar mereka. Mirip kalau nasabah panik bank mau bangkrut, pada narik duit semua. Jadi semacam run on the bank tapi versi bank sentral ya? Bisa dibilang gitu.
cadangan emas AS terkuras cepat banget, Bank Sentral AS, The Fed, akhirnya sampai di titik di mana mereka sadar, wah, nggak cukup ini emas buat nebus semua dolar yang beredar pada harga $35 per ons. Janji inti Bretton Woods sudah nggak bisa dipegang lagi dong berarti. Udah nggak bisa, fondasi sistem moneter dunia saat itu udah rapuh. Ketidakpastian ini langsung bikin pasar finansial guncang. Investor pada jual obligasi AS, suku bunga naik, nilai dolar tertekan, ekonomi AS juga ikut melemah. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, dari penelusuran kita berdasarkan sumber Anda, periode 1945 sampai 1971 ini jadi pelajaran berharga ya. Ternyata sistem moneter yang dirancang keras, terikat sama emas pun, ada batasnya juga. Betul sekali. Pas komitmen sebuah negara, terutama soal belanja, dan janji jaga nilai tukar tetap, itu udah melebihi kapasitas ekonomi realnya, ya dalam kasus ini cadangan emasnya, sistemnya jadi nggak berkelanjutan. Tekanan dari dalam dan luar negeri akhirnya maksa ada perubahan drastis. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kira-kira, apa ya sifat dasar dari dinamika kekuasaan dan ekonomi ini? Atau mungkin sifat manusia itu sendiri yang bikin aturan main, seketat apapun dirancang, ujung-ujungnya bisa tertekan sampai batasnya, bahkan bisa runtuh. Dan gimana pelajaran dari runtuhnya Bretton Woods ini, yang intinya kan ketidakseimbangan antara janji sama kapasitas, bisa bantu kita pahami kerentanan dan tantangan di sistem moneter global yang kita hadapi sekarang ini. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama.